Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Dipo di Malang. Mas Dipo menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2009 lalu. Di mana waktu itu Mas Dipo sudah berkeluarga ya. Hidup sama istrinya, itu namanya Mbak Tanti. Jadi mereka berdua itu setelah menikah, ceritanya merintis satu usaha, yaitu usaha bikin donat, ya roti dan donat semacam itu. Nanti banyak dari timnya, dari teman-temannya itu, mereka yang akan akan berkeliling seperti itu. Jadi kayak bikin perusahaan roti rumahan begitu, dan ya begitu nanti banyak pengecernya semacam itulah. Nah, waktu itu Mas Dipo sama Mbak Tanti, mereka udah dikaruniai seorang anak ya, anak perempuan. Dan sebelumnya mereka itu tinggal ngontrak di satu rumah karena memang merantau. Mereka berdua aslinya bukan orang Malang, tapi nggak nyebutin dari daerah mana. Nah, mereka itu merantau ke daerah Malang tersebut, ngontraklah sebuah rumah yang waktu itu memang lumayan cukup besar, bisa dipakai buat usaha begitu ya. Ada ruangan kayak semacam garasi sampai ke belakang itu bisa buat produksi dan lain-lain. Nah, setelah berjalan sekitar 3 tahun, ternyata si pemilik rumah itu memutuskan untuk tidak meneruskan kontrakan tersebut. Jadi ya wis, memang jauh-jauh hari, itu sekitar 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya, pemilik rumah itu udah ngomong ke Mas Dipo sama Mbak Tanti kalau rumahnya itu nggak akan diperpanjang lagi karena katanya mau ditempatin sama salah satu anggota keluarga. Kecewa, tentu kecewa. Ini usaha udah mau ya, lagi jalan-jalannya gitu ya, lagi kenceng-kencengnya, tapi kok begini gitu kan. Ya maunya sih setidaknya sampai 5 tahun atau bagaimana, sampai setidaknya Mbak Tanti sama Mas Dipo itu punya tabungan, bikin rumah sendiri begitulah ya, supaya bisa buat produksi tenang dan sebagainya. Cuman waktu itu belum, tabungan itu belum ada, cuman kan masih diputer untuk membesarkan usaha tersebut. Ya wis, karena keputusan itu akhirnya Mas Dipo sama Mbak Tanti pun ya udah harus nyari tempat baru. Singkat cerita, dapatlah ini Mas Dipo sama Mbak Tanti itu satu rumah yang ideal buat produksi. Memang jaraknya agak lumayan cukup jauh dari rumah tersebut, sekitar 2 km. Tapi ya wis lah, enggak apa-apa. Ini juga udah diumumin ke ini para pengecernya. Ya para pengecer ya udah nggak ada keberatan. Mungkin dalam hati mereka yang arahnya tambah jauh, mungkin aduh tambah jauh atau bagaimana. Cuman ya mau bagaimana ya gitu ya. Keadaan itu memaksa seperti itu. Akhirnya singkat cerita, setelah kontrakan itu habis, mereka pun pindah tempat usaha ke sana. Diboyong semuanya ke tempat yang baru. Tempat yang nyaman sama seperti sebelumnya, tapi memang butuh penyesuaian kali ya. Masalah tempat, lokasi itu kan semuanya berubah begitu. Dan ya proses pindahan itu untuk ngeset tempat produksi dan yang lain-lain itu memakan beberapa hari juga. Jadi lumayan cukup lama lah bener-bener proses pindahan itu. Di total itu udah hampir 10 hari lamanya. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin numpang promo sebentar bawang goreng Nyai Wiji. Ngadep kamera nih sekarang. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa singkong, tanpa micin dan sebagainya. Bener-bener bawang murni ya, digoreng kering dan minyaknya juga sedikit. Bawangnya sendiri itu dari bawang Brebes. Bawang Brebes itu terkenal aroma dan rasanya yang kuat. Monggo kawan-kawan yang berminat silahkan bisa diorder di bawah ini ya.
Bisa di Shopee, Tokopedia, TikTok, atau nyaiwiji.com. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, belum nyobain, ya ditunggu nyobainnya. Dan kawan-kawan yang sudah join di RIM juga terima kasih banyak. Ayo diramein lagi. Kawan-kawan yang belum join, ditunggu kehadirannya gitu ya. Dan ya di RIM juga bisa ya ngontak saya gitu ya. Kita bisa ngobrol melalui chat di sana. Oke, kita lanjut lagi cerita dari Mas Dipo. Nah, ini kan udah pindah di tempat yang baru, butuh penyesuaian, butuh penyesuaian dan yang lain-lain. Singkat cerita, acara pindahan itu selesai. Mas Dipo, Mbak Tanti itu memulai semuanya. Itu ya kayak dari nol lagi di sana gitu ya. Usaha sih tetap jalan, cuman maksudnya segala sesuatunya gitu ya, maksudnya tempat baru begitu kan. Akhirnya apa? Dijalanilah. Awal-awal semuanya baik-baik aja sebenarnya, sampai pada suatu hari ini Mas Dipo sama Mbak Tanti kan jadi sering melewati rute jalan menuju ke tempat baru tersebut. Rute yang sebelumnya itu nggak pernah, ya sangat jarang untuk dilewatin. Nah, ini tuh kayak setiap hari begitu karena aksesnya itu ke sana. Daerahnya sendiri memang agak lumayan cukup sepi, daerah perkampungan, dan memang agak itu tadi, agak sepi gitu ya, nggak terlalu ramai. Suasananya tuh tenang lebih tepatnya. Kalau udah keluar dari area situ baru daerah yang lumayan cukup ramainya. Kalau di situnya itu ya nyenyet lah gitu ya, sepi. Dan pada suatu hari Mas Dipo itu lewat naik sepeda motor sendirian, melintas di jalan itu. Nah, kali ini sebelumnya kan karena buru-buru, jadi nggak sempat memperhatikan sekitar gitu ya. Sampai akhirnya pada suatu hari Mas Dipo, dia lewat, ada keperluan keluar. Saat pulangnya itu santai, dia menikmati pemandangan yang ada di situ, rumah-rumah yang ada di sana. Nah, Mas Dipo itu melihat ada satu rumah di sana yang aneh menurut dia. Soalnya apa? Di halamannya, jadi rumah itu tuh tanpa pagar. Rumah itu selalu sepi, selalu paling gelap di antara semuanya lah. Mas Dipo sendiri bisa merasakan itu gitu ya. Ngelihat itu, kok rumah kayak agak serem ya. Dan ada sesuatu yang menarik itu apa? Di depan rumah itu ada sebuah kursi. Ada kursi kayu tua tergeletak di halamannya di sana. Mas Dipo ngelihat, ada kursi di situ ya. Maksudnya sayang, pikir dia. Itu kan kepanasan, kehujanan gitu. Itu kan sayang kalau ngeletak di sana. Mas Dipo itu sempat kepikiran, apa tak ambil aja kursinya ya gitu. Cuman ya nggak tahu gitu kan. Aku juga baru ngelihat sekali ini gitu. Akhirnya sudah, Mas Dipo pun pulang. Pergilah sama Mbak Tanti. Biasa ngelewatin rute itu sama anaknya juga. Nah, di sana Mas Dipo cerita. Sebelumnya sampai rumah itu udah cerita ya. Tapi pas perjalanan itu Mbak Tanti kan jadi ingat, Mas, mana rumah yang ada kursinya itu? Oh iya ya, nanti di depan kata si Mas Dipo. Dan sudah, lewatlah di depan rumah tersebut dan Mbak Tanti pun ngelihat, tunjukin itu tuh kursinya gitu. Iya ya Mas ya, kursinya masih bagus kok, cuman digeletakin di situ aja, nggak ada yang ngambil, kata si Mbak Tanti. Iya, aku kepikiran buat ngambil, kata Mas Dipo, cuman ya nggak enak kan, takutnya itu punya orang atau bagaimana ya. Ya jangan mas, kata si Mbak Tanti. Dan anaknya, Pak, itu kursinya bagus ya Pak ya. Anaknya si itu ngomong begitu. Iya ya, cuman dijawab begitu-begitu doang. Akhirnya apa? Berlalulah mereka. Pulangnya pun seperti itu lagi. Ngeliatin kursinya, ya kursi itu nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya, ya kursi biasa tergeletak di halaman rumah. Sampai pada suatu hari, saking ininya ya. Jadi ini kebetulan banget. Di ruang produksi itu ada beberapa kursi di sana buat duduk-duduk gitu kan. Kan di rumahnya Mas Dipo kalau siang hari itu rame. Karena banyak karyawan yang bekerja, terutama di area samping rumah dan bagian belakang rumah, dapurnya lah di situ. Bikinin donat, bikinin roti.
Di situ ada satu kursi yang memang udah patah, udah rusak. Itu sempat terakhir itu didudukin sama karyawan dan brak, ngereot, jatuh gitu. Ya akhirnya kursi itu kan ya mau dibenerin susah, soalnya yang patah itu di bagian yang vital gitu. Akhirnya wes didiemin aja, udahlah biarin dipinggirin sana ke pojok. Nah disitulah, dan hal itu mungkin udah lumayan cukup lama ya, sekitar 2 minggu atau 2 atau 3 minggu setelah itu tadi Mas Dipo pertama kali melihat kursi yang ada di sana. Dan semenjak kejadian tersebut, Mas Dipo itu merasa, aku kalau beli kursi lagi ya sayang, pikir dia gitu. Sayang itu kursi yang di sana, apa tak beli aja gitu ya, atau bagaimana ya, atau tak ambil aja. Dan akhirnya apa, Mas Dipo iseng-iseng tuh sore-sore keluar ke sana, barangkali ada beberapa tetangga dari rumah yang ada kursinya tersebut itu nongol. Setidaknya aku tuh mau nanyain, Pak ini kursi dianggurin begini sayang gitu kan, kalau misal tak bawa pulang atau tak beli, siapa pemiliknya ya Pak ya gitu. Sempat kepikiran seperti itu. Akhirnya apa? Hal itu benar-benar dilakukan oleh Mas Dipo. Lewat ke sana, kebetulan beberapa rumah dari rumah tersebut yang ada kursinya itu, ada tetangga di depan sana, ada bapak-bapak itu lagi ngobrol. Mas Dipo pun berhenti di situ, nyapa gitu kan. Sambil nanya-nanya, Pak nuwun sewu. Itu saya mau tanya, kata si Mas Dipo. Oh iya Mas, kenapa Mas? Pak itu yang rumah itu yang sebelah sana, itu di depannya ada kursinya Pak, kursi tergeletak gitu ya. Itu punya siapa ya Pak ya? Saya tuh pengen beli, kata si Mas Dipo. Oh itu rumah kosong Mas, kata si salah satu bapaknya. Itu rumah kosong Mas, udah ditinggalin lama, udah mau dijual, cuman memang belum laku-laku gitu kan. Itu sampai tulisan dijualnya itu kayaknya mungkin udah hilang atau bagaimana. Tadinya tulisan dijualnya itu ada di situ, di dekat kursinya, di sana, kata salah satu bapak ya. Oh begitu Pak. Nah Pak, kalau kursinya gimana Pak? Kalau kursinya sih saya enggak tahu Mas itu. Iya Pak, maksud saya tuh pengen saya beli atau bagaimana. Ah, ambil aja Mas, katanya gitu. Ambil aja Mas, itu rumah udah 5 tahun lebih, itu udah nggak ditengokin, udah diapain. Kursi di sana, kursi apa sih ya Pak? Kursi apa sih ya? Nanya sama tetangganya. Tetangganya juga enggak tahu waktu itu. Waduh, aku enggak ngerti, kata si tetangganya. Enggak merhatiin gitu. Udah Mas, ambil aja Mas. Mungkin itu orang iseng kali buang kursi di sana. Jadi kalau mau diambil ya ambil aja Mas. Rumah ini juga udah nggak pernah ditengokin. Yang punya rumah juga udah nggak pernah ikut iuran atau siapa. Karena kami juga nggak tahu yang punya itu siapa gitu. Tinggalnya di mana. Udah nggak pernah iuran warga dan sebagainya, nggak pernah lapor, udahlah pokoknya bureng, kata si itu ya. Udah nggak apa-apa Mas, diambil aja. Seneng banget sih Mas Dipo. Pak ini beneran Pak, saya nggak apa-apa Pak. Iya nggak apa-apa, katanya. Ya habis mau gimana lagi, di situ juga nanti nyampah kan Mas. Mendingan itu aja gitu ya. Mendingan kalau butuh, memang butuh ya diambil aja. Oh dapat itu ya, apa namanya, dapat arahan seperti itu. Ya Mas Dipo, wah, beneran gitu ya. Ya udah Pak, itu saya izin sama Bapak ya, katanya. Kalau misal nanti yang punya misalkan nyariin gitu, nanti ya kasih tahu Pak ke saya atau bagaimana. Saya tuh yang itu Pak, ngontrak yang di ujung sana Pak, bikinin ini donat sama roti. Oh iya Mas, iya Mas. Nanti kalau misalnya ada yang nyariin gitu, nanti tak tunjukin, diambil sama sampean. Iya Pak, tapi jangan bilang saya diambil, nyuri atau bagaimana. Enggak Pak, kalau memang ini, maksudnya nanti tak bayarin, kata si Mas Dipo-nya begitu. Oh iya Mas, santai aja, kata si bapak. Dan akhirnya apa? Sore itu, kursi itu pun mau diambil. Mas Dipo kan balik lagi ya. Dan oh ya, sebelum itu dia tuh sempat pergi ke sana beli belanjaan lah, ada yang kurang sebelum warung itu tutup. Setelah dapat belanjaan, Mas Dipo kan balik lagi. Nah itu sore, udah mungkin sekitar jam 5:30 sore, Mas Dipo pulang. Hari itu kan udah lumayan cukup gelap. Nah langsung dia itu, aku mau tak ambillah kursinya, kata si Mas Dipo, mau tak bawa pulang sekalian. Tapi bawanya gimana ya, kata Mas Dipo ya. Susah, depan belanjaan, di belakang aduh kursi. Repot, nanti tak ambil, cuman aku butuh orang lagi.
buat setidaknya megangin lah gitu ya. Akhirnya apa? Si Mas Dipo itu berencana cuman ya udah ngelewatin itu doang. Rencana ngambilnya itu kayak tertunda, dan begitu sampai di depan rumah tersebut, kaget Mas Dipo. Karena apa? Di kursi itu ada yang duduk. Ada seorang laki-laki udah tua, ya pakai celana panjang, pakai kemeja, kurus, itu duduk di situ sore-sore. Kursinya ada yang dudukin, kata si Mas Dipo. Waduh, itu yang punya atau bagaimana ya? Cuman, udahlah biarin aja lah, aku nggak jadi ngambil, kata si Mas Dipo begitu. Aku nggak jadi ngambil, biarin. Mas Dipo pun akhirnya ke sana. Nah, begitu udah, ini kan ngelihatnya itu sebelum lewat ya, sebelum lewatin rumah, ada yang ngambil. Mas Dipo pun lurus lagi ke sana sambil berpikir itu tadi. Begitu nengok lagi di depan rumah, pas di depan rumah, maksudnya itu mau permisi, mau menyapa warga gitu ya, bapak-bapak yang lagi duduk di situ. Mas Dipo lewat, si bapak-bapak itu udah ndak ada. Loh, bapak-bapaknya ndak ada, kata Mas Dipo. Sudahlah, jalan, aku pulang aja pulang. Mungkin dia udah masuk rumah atau bagaimana ya. Meskipun rumah itu dibilangnya kosong, udah 5 tahun lebih. Mas Dipo pulanglah ke rumah, cerita sama Mbak Tanti, sama istrinya. Aku tadi itu udah hampir ngambil kursi yang dulu. Ngambil gimana Mas? Nanti dikiranya nyuri. Enggak, aku itu udah ngomong sama warga. Kata warga itu diambil aja Mas, enggak apa-apa. Aku juga udah pesen, nanti kalau misal yang punya kehilangan atau bagaimana, kasih tahu ke sini, tak ambil. Soalnya sayang, kehujanan, kepanasan, nanti rusak gitu. Oh begitu Mas, tapi enggak apa-apa warga. Enggak apa-apa, kata si bapak itu yang beberapa rumah dari situ. Katanya enggak apa-apa ya. Wis lah, terserah, kata Mbak Tanti kan. Cuman itu pas aku mau pulang ke sini, tadi kan sempat belanja ini. Pas mau balik, ada yang ngedudukin di situ. Siapa Mas yang dudukin Mas? Ya nggak tahu, ada laki-laki tua gitu ya. Rumah itu katanya rumah kosong, kok ada yang ngedudukin? Jangan-jangan itu penghuni rumah situ kali Mas. Orang dibilang rumah kosong, kata Mas Dipo. Bukan yang begitunya Mas, bukan yang begitunya Mas maksudnya. Itu mungkin penghuni ininya Mas, setannya, kata si itu ya. Sudahlah, gampang, kata Mas Dipo kan. Akhirnya wes, hari pun berlalu, Mas Dipo masih lewat ke sana, kosong, sampai pada suatu hari, itu entah berapa hari kemudiannya ya. Mas Dipo ngajak salah satu karyawannya, karyawan dapur. Yuk, sana yuk, ambil kursi, katanya. Dan akhirnya apa? Siang itu pun kursi diambil, diangkut, dan nggak ada warga atau siapapun karena lagi siang-siang, mungkin lagi panas, lagi terik gitu ya. Kursi itu pun dibawa pulang ke rumah. Ke sana langsung dicuci dulu tuh, memang agak sedikit kotor kan, dicuci, siang-siang dijemur itu kan cepat kering, apalagi kayu, nggak ada busa, nggak ada apanya, nggak ada empuk-empuknya, itu nggak ada. Dijemur sebentar, setelah itu ditaruh di deretan itu tadi, kursi yang biasa dipakai buat istirahat karyawan, dimanfaatkanlah di situ ya, dipakai duduk sama karyawan dan sebagainya. Itu tuh normal-normal aja sampai malam harinya, sekitar jam 9 malam. Orang-orang ini pengecernya, bakul-bakulnya itu udah yang terakhir lah, udah datang, udah setor uang dan sebagainya, alat juga udah ditumpuk-tumpukin di sana. Nah ini malam jam 9, Mas Dipo itu mau nutup gerbang depan, sama mau nutup itu yang garasi yang buat dapur, karena itu nyambung ke belakang sana ya. Garasinya juga garasi ala-ala gitu ya, bukan yang gimana gitu. Nah saat mau nutup, Mas Dipo itu kan udah digelapin semua ya di situ ya. Mas Dipo ngelihat karena posisi kursinya itu jauh di belakang sana. Kok ada orang duduk di situ? Siapa ya, kata Mas Dipo. Mas, dipanggil sama Mas Dipo. Barangkali ada salah satu karyawan yang memang belum pulang. Dipanggil-panggil nggak nyaut. Akhirnya apa, Mas Dipo pun ngedeket ke sana dong, ke arah saklar lampu buat nyalain. Begitu dinyalain cetrak, itu kan setidaknya ada cahaya di situ ya, lumayan lah. Si sosok itu nggak ada, si sosok yang duduk di kursi itu, loh kok nggak ada gitu kan. Sudah matiin lagi, trep, ditutup, dikunci. Mas Dipo pun masuk rumah ke sana istirahat.
Waktu itu Mas Dipo dan Mbak Tanti udah istirahat. Sekitar jam 12 malam, tengah malam. Entah kurang, entah lebih gitu ya. Pokoknya sekitaran jam 12 malam. Mas Dipo itu mendengar ada bunyi kayak kayu yang diseret-seret. Kayak kayu yang ditarik-tarik begitu. Gret, gret, gret. Seperti itu digeser-geser. Mirip kayak meja atau kursi yang lagi dipindahkan. Mas Dipo kan bangun. Bangunin Mbak Tanti. Mbak Tanti pun bangun. Apa Mas? Itu, apa namanya, suara apa itu ya gitu. Mas, kamu kalau mau minta nggak usah nakut-nakutin, kata si Mbak Tantinya begitu. Oh enggak, ini enggak. Itu dengerin deh. Kayak ada orang geser-geser meja atau kursi ya. Mbak Tanti pun ngedenger waktu itu. Iya ya Mas ya? Siapa ya Mas ya? Ah coba tengokin, Mas hati-hati gitu. Si anaknya tetap tidur, Mbak Tanti bangun, Mas Dipo pun bangun. Kesana keluar kamar. Nah ini di samping rumah yang sebelahan sama area dapur tersebut itu ada kaca sama jendelanya di situ ya. Cuman malam itu ditutup korden semuanya. Di ruang tengah juga udah diremang-remangin cahayanya. Nah di situ akhirnya apa, Mas Dipo daripada keluar kan, mending aku nengoknya itu dari sini aja. Dibuka, diintip begini di korden, itu kelihatan banget ada seorang laki-laki ini lagi nyeret-nyeret kursi. Kursinya yang senderannya itu ya, itu ditarik begini. Itu ditarik-tarik sana, gret, bolak-balik. Mbak Tanti kan, Mas, itu siapa Mas? Kok ada bapak-bapak di sini Mas gitu kan? Aku juga ndak tahu. Udah, itu kayaknya bukan orang, kata Mas Dipo, cuman bisa jawab begitu. Loh, maksudnya bukan orang gimana Mas? Udah yuk istirahat lagi, udah biarin aja. Akhirnya apa? Mas Dipo sama Mbak Tanti pun istirahat lagi, masuk ke dalam kamar. Cuman gak bisa tidur karena itu tadi suara diseret-seretnya itu lumayan cukup mengganggu. Sebenarnya yang mengganggu itu, kata Mas Dipo, bukan volume suaranya. Kalau volume suaranya itu nggak terlalu keras ya, standar lah, orang tidur masih bisa. Yang bikin nggak bisa tidur adalah pertanyaan, siapa laki-laki tersebut, kok ada di situ, kok ada di gudang kita. Mbak Tanti kan belum tahu, sementara Mas Dipo itu sebenarnya udah jangan-jangan begitu. Pikirannya itu udah jangan-jangan, tapi hal tersebut mau disampaikan ke Mbak Tanti tidak enak, takutnya dia takut atau bagaimana. Cuman Mbak Tanti itu ngeh gitu kan, Mas, itu kursi yang dari itu kan Mas, yang pernah kamu ceritain, yang kamu lihat di itu, yang di rumah yang itu kan Mas? Iya, kata Mas Dipo. Dan kamu kan pernah cerita Mas, katanya ada yang duduk di situ. Iya, dalam hatinya Mas Dipo asem, kayaknya ketebak nih pikiranku gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi Mas, jangan-jangan itu Mas setannya tuh ikut ke sini, kata Mbak Tanti. Gimana ya, Mas Dipo pun bingung jawab, mau mengiyakan nanti takut. Atau udah bukanlah, itu sudahlah, udah nggak usah dipikirin kata. Padahal Mas Diponya masih mikirin, takut juga waktu itu. Sampai akhirnya bunyi kursi itu tuh berubah jadi gludak kayak kursi yang digoyang-goyangin begini ya, gludak. Mas itu kok begitu Mas, serem banget Mas, serem, kata si Teh. Dan akhirnya apa, Mas Dipo kan coba ya penasaran gitu, ini lagi diapain sih, maksudnya aku tuh pengen ngomong, udah malam dong, jangan begitu, besok lagi atau bagaimana gitu ya, kami mau istirahat. Mas Dipo pengen ngomong seperti itu, barangkali setannya nurut atau bagaimana. Dia bangun, ngelongok lagi di korden. Nah di situ dikasih lihat kali ini, jadi si bapak-bapak itu si bapak-bapak itu posisinya itu berdiri. Nah di depannya itu ada seorang perempuan. Perempuan itu posisinya itu terikat di kursi, kakinya diikat, tangannya diikat ke belakang begini, mulutnya ditutup kayak orang yang lagi lagi disandra atau bagaimana seperti itu. Dan si kursi itu bunyi glutak-glutak itu gara-gara
si perempuan tadi itu sempat dipukul, terus apa? Kursinya dibeginiin, ya kayak lagi dimarahin, tapi anehnya itu apa? Nggak ada suara teriakan, nggak ada suara si bapak itu ngomong, nggak ada suara pukulannya, teplak-teplaknya itu nggak ada. Yang kedengeran itu cuman suara kursinya doang. Mas Dipo bengong di sana, Mbak Tanti pun, Mas apa mas? Ya kasih lihat aja sekalian, pikirnya Mas Dipo. Udahlah, udah terlanjur, dia juga udah tahu. Kasih lihat, akhirnya apa? Dikasih lihat gitu. Loh mas, kok sekarang ada 2, kata situ. Kok sekarang ada 2 gitu mas, ada perempuannya juga, itu kayaknya istrinya mas. Mbak Tanti mungkin matanya lebih tajam atau bagaimana, ngelihat dari postur dan yang lain-lain, rambut mungkin ya. Ini tuh sepertinya ya perempuan yang usianya udah lumayan cukup gitu ya, di atas 50. Mungkin seperti itu, ini tebakannya Mbak Tanti, ini mungkin istrinya atau bagaimana, itu kayaknya istrinya mas. Lu kok dipukulin begitu mas? Itu terus dipukulin loh, teplak-teplak dibeginiin, terus nanti dimajuin, didorong lagi. Nah itu yang bikin geletak, geletruk seperti itu. Dihajar terus sama si bapaknya. Karena ndak berani Mas Dipo sama Mbak Tanti, akhirnya udahlah kita ndak usah ikut campur, besok kursinya dibuang, kata situ ya. Akhirnya apa? Sudah, si Mas Dipo sama Mbak Tanti pun masuk kamar. Kali ini udah benar-benar, udah kita nggak usah ngurusin. Dan mungkin sekitar 15 atau 20 menit kemudian, suara pun jadi senyap. Nggak ada suara apapun. Oh, sepertinya udah selesai gitu ya. Dan akhirnya apa? Mereka pun tertidur. Itu kan kejadian itu dari jam 12 malam sampai jam 1 pagi ya, kurang lebih segitu. Dan mereka berhasil tidur. Jam 2:30 mereka itu terbangun gara-gara apa? Mendengar suara kursi diseret itu lagi. Cuman kali ini posisinya tuh keras. Suaranya tuh kenceng, seolah-olah kursi tersebut itu berada di luar kamar, di ruang tamu di situ. Seret, bunyi kursi di itu ya, digeser-geser itu seperti apalah, kurang lebih seperti itu. Seret, Mas Dipo bangun, tapi Mbak Tanti enggak waktu itu, dia tuh masih tidur, cuman Mas Dipo doang yang bangun. Dan dia tuh kok dia udah masuk ke sini, ke ruang tengah, pikir dia lah, udah aku nggak mau ngurusin itu. Akhirnya cuman sebentar sih, hanya beberapa detik doang gitu ya, sampai Mas Dipo bangun. Dia mendengar beberapa kali. Habis itu suara itu hilang, Mas Dipo pun lanjut tidur. Nah keesokan paginya langsung tuh udah mulai terang. Karyawan itu kan datangnya pagi ya, jam 6. Dan Mas Dipo sama istri itu biasanya bangun itu jam 5 buat subuhan dan sebagainya. Nanti jam 6 itu udah mulai buka pintu, karena mereka pekerja-pekerja itu udah mulai ada yang ini ya, nyiapin segala sesuatunya. Pagi itu Mas Dipo langsung menuju ke arah kursi situ. Saat di sana, saat dideketin, itu nggak ada bekas apapun. Jadi yang tempat digeser-geser semalam ya di sana ya, masuk yang digeletek-geletek. Ya kan biasanya yang namanya kayu itu kan suka ada bekasnya, apalagi di bawahnya itu lantainya itu semenan kasar, itu kan kayak parut gitu. Kalau misal kursi digeser itu ada bekasnya. Nah ini tuh nggak ada sama sekali, Nah si karyawan, nyari apa mas? Ditanya gitu kan sama si karyawan. Oh enggak apa-apa gitu kan. Ini cuman lagi ngeliatin ini kursi. Diperhatikan. Ya nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh waktu itu. As nunggu orang lagi, nanti mau tak balikin ke sana, pikirnya Mas Dipo. Sekitar jam 7 pagi. Ini karyawan udah mulai banyak nih, udah mulai ada beberapa orang yang datang. Nah, begitu udah datang, minta tolong sama mereka, yuk diangkut ke sana yuk, dipindahin lagi ke situ. Akhirnya diangkutlah si kursi tersebut, dipindahin ke tempat asalnya di rumah itu. Begitu sampai di rumah sana ya udah ditaruh aja di situ. Mas Dipo pun ngomong, saya mohon maaf karena kemarin ngambil tanpa bilang-bilang, intinya udah ya, ini kursinya udah tak kembaliin lagi ke sini, kata si Mas Dipo. Akhirnya wes, Mas Dipo pulang kan, tenang pikiran. Nah, malam harinya singkat cerita nih. Oh iya, siang harinya itu sempat jadi pertanyaan juga sama karyawan-karyawannya. Mas, ini
kursinya kemana mas yang baru didapat kemarin, soalnya mereka kan udah nyuciin, udah apa gitu ya. Ini kemarin kursinya kemana ya mas ya, udah ini yang baru dipindah ke sini. Itu tak balikin lagi ke sana. Kenapa mas emangnya mas? Ada setannya, kata si Mas Dipo. Wah, ada setannya gimana? Wah, akhirnya cerita di situ. Rame karyawan kan. Akhirnya, serem banget mas kayak gitu mas. Sampai ada orangnya, ada yang diikat dan yang lain-lain gitu. Ada istrinya. Itu mungkin kejadian aslinya kali mas. Dulu kali pernah terjadi seperti itu. Ada seorang laki-laki yang menyiksa istrinya sendiri di kursi tersebut kali mas. Dan mungkin istrinya sampai meninggal atau bagaimana, gentayangan dan wis banyaklah dari karyawannya Mas Dipo itu ngomong seperti itu. Mas Dipo pun iya juga sih, bisa jadi seperti itu. Cuman aku juga nggak tahu. Sudahlah, yang penting kursinya udah nggak di sini. Nanti itu yang patah tak gantiin gitu ya. Nanti yang patah tak gantiin. Soalnya kursi itu penting di sana. Ya buat orang ada yang berdiri nanti sesekali dia tuh kerja duduk. Nah biasanya itu akan ngambil kursi. Nah ini karena kurang, lumayan cukup mengganggu juga. Ini Mas Dipo nanti beli yang plastik aja atau bagaimana gitu ya. Waktu berjalan sampai sore hari. Begitu sore hari udah selesai, malam hari pun tiba. Karyawan itu pada pulang. Mas Dipo pun masih ada trauma yang kemarin sebenarnya, tapi ya yang penting kursinya itu udah nggak ada di sini. Tidurlah mereka seperti biasa sekitar jam 9. Jam 9 itu udah ngantuk berat, soalnya semalam itu Mas Dipo sendiri, meskipun siang tadi tidur ya, cuman semalam itu kan agak ada gangguan, jadi tidurnya itu ndak full banget. Nah malam itu Mas Dipo coba ngantuk banget dan akhirnya tertidur. Jam 12 malam itu Mas Dipo bangun, ada bunyi glutak-glutuk. Kali ini bukan kursi yang diseret, tapi kayak kursi yang didudukin terus sengaja dimain-mainin gitu loh. Dek seperti itu, dan bunyinya itu deket. Bunyinya itu kayak seolah-olah di depan pintu kamarnya. Mas Dipo bangun, nengok Mbak Tanti. Dibangunin sih Mbak Tantinya, cuman Mbak Tanti itu nggak bangun-bangun, entah kenapa. Ini geledak, siapa sih gitu ya. Mas Dipo pun langsung mikir kan, jangan-jangan itu yang kursi. Mas Dipo bertahan di dalam kamar di situ, benar-benar nungguin itu sekitar ada 15 menit kali ada, cuman suara itu tuh udah hilang-hilang, masih geletak-geletuk di depan kamar. Dan akhirnya apa ya, karena mau gimana lagi ya, takut tak paksain, kata Mas Dipo, aku buka pintu kamar, aku tuh mau ngelihat itu tuh siapa gitu, mau tak omongin, jangan gangguin dong kursi, udah aku balikin. Dibukalah pintu, jegrek. Di sana itu ada kursi yang kemarin, plus ada perempuan yang lagi duduk di situ. Posisinya udah nggak diplester, tapi tangannya tuh masih keikat, kakinya itu masih keikat. Di sampingnya itu ada seorang laki-laki berdiri. Itu dua-duanya itu mukanya pucat semua. Ya bukan orang lah, kata Mas Dipo itu kan. Dan kata si perempuan itu ngomong, Mas, tolong mas. Terus, nah si laki-laki itu, mohon maaf ya, kayak ngejambakin sih perempuannya, kepalanya tuh digoyang-goyang begini, cuman tolong doang. Mas Diponya ndak kuat dan akhirnya apa, dia ketepluk pingsan. Nah begitu pingsan Mbak Tanti bangun, apa sih, loh mas, jatuh di bawah di situ kan, ditolongin sama Mbak Tanti, cuman kursi itu udah ndak ada. Dan akhirnya apa, Mas Dipo nggak lama pingsan, itu paling sekitar 5 menit, kemudian dia bangun lagi. Ya kayak orang kebingungan gitu ya, terus mau cerita ke Mbak Tanti itu ndak enak. Akhirnya udah ndak apa-apa, aku mungkin tadi bangun terlalu cepet gitu, akhirnya jadi keliengan gitu kan. Akhirnya aku jatuh pingsan atau bagaimana. Mas yang bener mas, beneran, kata si Mas Diponya. Akhirnya apa, udah istirahat lagi malam itu ya. Keesokan paginya tanpa sepengetahuan Mbak Tanti langsung mendatangi orang yang memperbolehkan, monggo diambil aja katanya. Datang ke rumah tersebut kan. Nah begitu datang ke rumah itu, sebelumnya Mas Dipo itu udah sempat kenalan, nanya kan, Bu, misal namanya Pak Rido gitu ya, Bu, Pak Ridonya ada Bu? Hah? Pak Rido itu siapa ya mas ya? Itu yang rumah itu nggak kenal. Loh, Pak Rido yang saya tuh kenalnya
di sini ngobrol sama Pak Bakti katanya gitu. Mereka berdua itu ngobrol di sini. Pak Bakti. Ibu itu bingung. Emang kenapa Bu? Mas, di sini ndak ada yang namanya Pak Ridho, ndak ada yang namanya Pak Bakti katanya gitu. Hah? Nggak ada Bu? Iya ndak ada. Waduh, ya Mas Dipo pun bingung. Akhirnya si suaminya itu keluar. Kenapa Bu? Ini Pak, nyari Pak Ridho sama Pak Bakti. Nah, akhirnya kan cerita. Gimana Mas ceritanya? Ceritain begini-begini. Nah, si bapak itu tahu. Oh, Pak Ridho itu yang itu Mas, yang dulu tinggal di rumah yang kosong itu di sana Mas. Wah, itu udah kata Mas Dipo, aduh gitu kan, udah begini ya. Akhirnya cerita semuanya, Pak kemarin saya tuh begini gitu ya. Dan ngobrol-ngobrol, akhirnya nanya, Pak barangkali ada orang pinter yang gini Pak buat ngerukyah atau apa gitu, ngebersihin saya Pak. Oh, bentar Mas, saya nanti tak tanyain ya Mas ya. Nanti tak kabarin sampean saya yang itu yang jualan roti, yang bikin roti di situ Pak. Oh ya udah. Nanti kalau misal ini saya ke sana gitu. Akhirnya sudah si Mas Dipo pun pulang, itu kan waktu itu masih pagi ya. Sore harinya datanglah si bapak itu ke sana bawa itu tadi, bawa orang pinter di situ ya, dilakuin semacam ritual, doa-doa dan sebagainya. Karyawan pun tahu gitu kan, oh, ini gara-gara kursi kemarin nih, gara-gara kursi kemarin. Akhirnya setelah dilakukan ritual, alhamdulillahnya gitu ya, gangguan-gangguan itu tuh udah hilang. Dan akhirnya apa? Warga itu sepakat kursi itu dimasukkan aja ke dalam rumah. Rumahnya itu nggak terkunci ternyata. Dan ya begitu, akhirnya kursi itu dimasukin ke dalam rumah ke sana. Dibikinin kunci, dikasih gembok lah intinya seperti itu ya. Dan semenjak saat itu, kursi itu udah berada di dalam rumah dan nggak keluar-keluar lagi. Warga sih ada yang berharap ini kalau misal digembok begini terus keluar lagi, waduh, gemboknya nggak rusak atau apa, ini keren ini Pak gitu ya. Cuman alhamdulillahnya ya kursi itu berada di dalam rumah ya mungkin sampai sekarang gitu ya. Rumahnya itu masih ada kata si Mas Ridho, Mas Dipo. Meskipun Mas Dipo udah nggak di sana lagi karena dia udah punya bangunan sendiri, rumah sendiri, tapi ya masih di daerah Malang di situ. Baik, itu aja satu cerita dari Mas Dipo. Terima kasih banyak ceritanya Mas Dipo di Malang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah join di RIM, terima kasih banyak juga. Ya, kita bisa ngobrol-ngobrol di sana gitu ya. Terima kasih dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.